Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله فيا إخواني رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. Saudara-saudara kaum muslimin, saudara seiman, seakidah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, mari dalam kesempatan yang baik ini, di waktu dan tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita berupaya untuk meneguhkan kembali penghambaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara patuh, tunduk dan taat menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Karena hanya dengan sikap yang seperti ini, dengan iman dan takwa ini, manusia akan diberikan kemuliaan hidup dunia akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi a'malis salih. Kemuliaan hidup di dunia ini, kemuliaan dalam pandangan sebagian masyarakat, ditentukan oleh banyaknya harta dan kekayaan. Kemuliaan hidup di dunia ini boleh jadi ditentukan oleh tingginya pangkat dan kedudukan. Maka semakin banyak kekayaan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pangkat dan kedudukannya, pasti mereka akan memperoleh status sosial yang lebih mulia daripada orang-orang lain. Tetapi kemuliaan yang ditentukan oleh banyaknya harta, oleh tingginya pangkat dan kedudukan ini, bukanlah kemuliaan yang hakiki, tetapi hanyalah kemuliaan yang semu, yang bersifat sementara.
Karena berapa banyak orang yang dimuliakan ketika mereka kaya raya, tetapi di saat mereka jatuh miskin, orang yang dulu memuliakan, orang yang dulu dekat, lambat laun semakin menjauh dari mereka. Begitu juga orang yang dimuliakan karena tingginya pangkat dan kedudukan, di saat mereka pensiun atau tidak memegang kekuasaan dan power lagi, maka orang-orang yang dulu mendekat bahkan menjilat, lambat laun semakin menjauh terhadap mereka, karena mereka dianggap sudah tidak dapat memberikan keuntungan secara duniawi lagi, kemuliaan yang semu. Wa izzul akhirah bi a'malis salih. Sementara kemuliaan hidup di akhirat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dicapai, hanya bisa diraih dengan prestasi-prestasi amal-amal soleh yang berkualitas. Maka semakin kuat iman seseorang pasti akan melahirkan amal-amal kebaikan yang banyak. Semakin kuat keyakinan seseorang akan adanya kehidupan setelah kematian, semakin mendorong semangat dia untuk banyak-banyak melakukan amal-amal soleh sebagai bekal persiapan zadun lil ma'ad, bekal yang akan dibawa tatkala kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sejalan dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan Ramadan telah kita lalui. Kita telah melewati pendidikan Rabbani. Kita telah digembleng di dalam kawah candra di muka yang namanya pendidikan Ramadan ini. Maka tujuan Allah mensyariatkan puasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini la'allakum tattaqun, agar supaya diri kita ini semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya masyarul muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita keluar dari bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan maghfirah ini, maka semangat nilai-nilai Ramadan itu harus kita lanjutkan tatkala kita berada di luar bulan suci Ramadan. Pada saat yang sama, di samping kita berlomba-lomba memperbanyak amal-amal soleh, ada kewajiban yang sama bagi diri kita untuk menjaga agar kebaikan-kebaikan amal-amal soleh yang telah kita lakukan ini pahalanya bisa kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah memberikan informasi kelak di akhirat nanti, di yaumil hisab, ketika seluruh amal ditampakkan oleh Allah, pahala dan dosa diperlihatkan oleh Allah, berapa banyak manusia, wajah-wajah mereka yang saat itu kecewa karena mereka telah merasa banyak melakukan amal-amal soleh di dunia ini, sementara di akhirat nanti pahala dari kebaikannya lenyap dan hilang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, beliau bertutur, dan ini perlu menjadi peringatan
peringatan bagi kita semua. Kata beliau, sittatu asya tuhbitul amal. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan amal soleh. Maksudnya bisa menggugurkan dan menghilangkan pahala dan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Di antara dari 6 perkara yang bisa membatalkan, menghilangkan pahala dari amal soleh kita, yang pertama, qillatul haya, hilangnya rasa malu. Sementara rasa malu ini al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa malu ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dengan rasa malu ini bisa menjadi alat kontrol yang efektif mencegah manusia dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariat agama, perilaku-perilaku yang keluar dari norma-norma kemasyarakatan. Sehingga dikatakan, seandainya kalian tidak memiliki rasa malu, silakan kalian berbuat sesuka kalian. Dan malu ini merupakan bagian dari integritas seseorang. Rasa malu ini bisa hilang dari diri kita tatkala hati kita ini telah dirasuki, dikuasai oleh rasa tamak, serakah, rakus akan dunia dan simbol-simbol kehidupan dunia yang lain. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita, at-tama'u yuzilul haya. Serakah, tamak, rakus bisa menghilangkan rasa malu manusia. Oleh karenanya, tatkala manusia ini telah dirasuki, dikuasai hatinya dengan sikap tamak, rakus akan kehidupan dunia ini, berapa banyak manusia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat agama yang mulia ini. Bahkan di bulan Ramadan kemarin, mass media memberitakan bagaimana oknum kepala daerah di provinsi Jawa Timur ini yang melakukan suap dengan beberapa oknum pejabat yang menginginkan jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi, sementara yang mereka impikan itu adalah kemuliaan yang sempurna. Di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang sementara ini dianggap masih memiliki integritas dari sebuah lembaga yang menurut survei sementara ini masih merupakan lembaga yang terpercaya, mendapatkan trust kepercayaan dari masyarakat. Sehingga dengan segala cara, dengan secara sistematis, orang-orang yang masih punya komitmen, masih memiliki rasa malu, masih memiliki integritas ini, dengan segala alasan pembenar, mereka berupaya disingkirkan dari sebuah lembaga yang sementara ini kita harapkan menjadi lembaga garda terdepan untuk memberantas perilaku-perilaku korupsi. Kemudian perkara lain yang bisa menghilangkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan, zulmun la yantahi, perbuatan zalim, perbuatan aniaya yang dilakukan terus-menerus, tidak pernah berhenti, tidak bertaubat dari perbuatan-perbuatan zalim. Sementara kezaliman, perbuatan aniaya terhadap orang lain amat dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambaran, tatkala kita akan mengakhiri puasa Ramadan, setiap kita yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya yang fitri wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyempurna rangkaian ibadah puasa kita selama 1 bulan. As-sawmu Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardh. Puasa Ramadan
menggantung di antara langit dan bumi. Wala yurfa'u illa bi zakatil fitri, dan tidak akan sampai ke hadirat Allah, tidak akan diangkat untuk sampai ke hadirat Allah sebelum kita bayar zakat fitrah. Kenapa puasa yang memiliki keistimewaan yang luar biasa? Wa ana ajasibi, yang Allah berfirman di dalam hadis qudsi, puasa itu semata-mata untukku dan aku sendiri yang kelak yang akan memberikan balasan pahala. Bahkan di dalam Quran Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mampu menahan nafsunya dengan pahala bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan, tanpa ada batas. Rahasianya atau hikmah yang terkandung di balik sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tatkala kita mampu menyisihkan sebagian harta kita, mengeluarkan zakat fitrah kita, tetapi kemudian tidak kita tunaikan, tidak kita berikan, maka pada saat yang sama kita telah berlaku zalim, berbuat aniaya dengan menahan haknya para fakir dan miskin. Tatkala kita ada kelebihan rezeki tetapi enggan mengeluarkan zakat, maka pada saat yang sama kita telah berlaku aniaya dengan mengambil hak fakir miskin yang bukan merupakan hak kita. Artinya apa? Islam mengajarkan keseimbangan bagi kita. Hubungan vertikal kita dengan Allah maupun hubungan horizontal terhadap sesama makhluk, utamanya sesama manusia. Begitu juga bagaimana kisah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qamah, orang yang saleh, orang yang taat beribadah kepada Allah, sahabat Nabi. Tetapi di saat akhir-akhir kehidupannya, di saat ajal akan merenggut nyawanya, di saat-saat akan berpisah dengan keluarga, dengan dunia ini, lisannya terasa kaku, tidak mampu mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid la ilaha illallah. Padahal Rasul bersabda, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir ucapannya di dunia kalimat tahlil, kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhala jannah, maka pasti dia akan masuk surga. Nah, Al-Qamah yang soleh, yang rajin beribadah ini, lisannya Allah buat kaku sehingga tidak mampu mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid ini. Ternyata suatu hari Al-Qamah bisa menjalankan sholat sunnah, dipanggil oleh ibunda tercintanya, tetapi Al-Qamah tidak menjawab panggilan ibunya. Sementara menjawab panggilan orang tua wajib yang dilaksanakan Al-Qamah hanyalah sekedar sholat sunnah. Yang begini ini Allah berikan contoh, Rasulullah berikan contoh. Orang yang tidak baik terhadap sesama, betapapun hebatnya ibadahnya kepada Allah, maka nilai keislamannya tidak akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang abai akan nasib orang-orang yang miskin, digambarkan oleh Rasul. Tidaklah sempurna iman manusia di antara kalian yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tahu tetangganya dalam keadaan lapar. Dia tahu, dia mampu, tetapi tidak muncul empati untuk menolong terhadap sesama. Oleh karenanya, mari jaga keseimbangan, hablum minallah wa hablum minannas. Dan ini yang kita wujudkan dalam bentuk acara seremoni yang sering dilakukan oleh sebagian umat Islam. Kita berhalal bihalal untuk saling memaafkan. Barangkali ada tutur kata yang secara tidak sengaja menyakiti perasaan atau hati orang lain, ataupun ada hak-hak yang bukan menjadi milik kita tanpa sengaja kita ambil. Maka pada hari yang fitri di bulan Syawal ini, kita harus saling membukakan
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم